Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu kawan yang lain dan persiapan kelas yang lain, kita masuk ke pertemuan ke minggu ke-7 dengan topiknya yaitu teknik penulisan opini. Nah, jadi ini menyangkut opini lagi ya. Opini, teknik penulisan opini. Sebelum kita mulai, mari kita baca doa dulu. Selesai. Ini sudah mulai join Topa, M. Sukriman. Ini yang sudah join dan Bapak sudah terima juga tadi. Oh, putus lagi kayaknya. Jaringan mungkin. Oke. Nah, ini udah harian, sudah juga sudah gabung. Oke. Untuk topik sekarang yaitu penulisan opini. Opini. Pak. Udah kelihatan teknik penulisan opini? Coba Topa. Materi kita Ya, Pak. sebelumnya tadi masih ingat sedikit Topa? Kenapa? Materi kita yang sebelum ini masih ingat? Yang mana, Pak? Saya terlambat, Pak. Terlambat tadi ya. Siapa yang nggak terlambat tadi? Iya, Pak. Nggak ada, Pak. 3 orang ini terlambat semua, Pak. Terlambat kalian semua. Jadi tadi tentang penulisan picture. Fitur. Fitur. Nah, picture bacanya ya. Jadi ada tugas-tugas tadi yang sudah Bapak bebankan sekalian Fitur. untuk picture-nya. Kemudian kita masuk ke teknik penulisan opini. Nah, coba tuh Pak, baca dulu pengertian opini itu apa? A. Teknik penulisan opini. A. Pengertian opini. Pada dasarnya, opini berasal dari serapan bahasa Inggris, yaitu opinion, yang berarti tanggapan atau pendapat terhadap suatu hal yang bisa diungkapkan dalam bentuk tulisan atau lisan. Oke, jadi ini tanggapan atau pendapat ya Ya, Pak. yang diungkapkan bisa dalam bentuk tulisan, Atau bisa lisan. nah gitu. Teknik penulisan opini. Kalau Lalu, jenis-jenisnya, coba jenis-jenis Nur. opini menurut Coba atau Pak, silakan jenis-jenis opini. jenis opini menurut Effendi untuk memperoleh kejelasan mengenai opini lebih perlu dikembangkan tentang Ini jenis aja, lainnya yang satu berkaitan ini dengan aja. opini. Klik. Satu, opini individu. Nah ini, Yang kedua, opini pribadi. ini individu ini pribadi kan hampir mirip. Tapi ini ada bedanya sedikit. Dijelaskan di sini. Kemudian opini apa lagi? Opini kelompok. Yang Opini. keempat, opini mayoritas. Yang kelima, opini minoritas. Hmm? Yang nomor 6, opini massa. Yang tujuh, opini umum. Opini umum. Fungsi opini itu? Fungsi ini Sola dalam Arifin 2011. Dua-dua opini publik memiliki 3 fungsi bagi seorang, yaitu Hmm. the cognitive function, berarti opini publik memberikan pengertian. Yang keduanya, Yang kedua, the identification. independent function, berarti opini Identification. publik berfungsi memperkenalkan pendapat-pendapat merupakan kesempatan kelompok dan individu anggotanya. Yang ketiga,
Yang ketiga, the resolving of the internal fusion. Berarti opini berfungsi untuk memecahkan persoalan internet suatu kelompok. Internal, bukan internet ya. Oke. Lalu karakteristik opini. Satu, opini bergantung pada sensasi-sensasi yang didasarkan pada informasi sensori dasar. Nah, yang kedua. Yang kedua, sensori-sensori itu menimbulkan interpretasi agar persepsi dapat terjadi. Lalu persepsi itu beberapa faktor seperti Seperti A, latar belakang budaya, B, pengalaman masa lalu, C, nilai-nilai yang dianut, Nah, D, berita-berita berkembang yang jadi kalau berkembang. umpamanya Topa mau buat tulisan opini, ini kan kita bukan membilang suku atau ini karena ini menyangkut pelajaran. Ini kan ada latar belakang budaya katanya. Kalau Sopa Ya, latar Pak. belakang budayanya budaya apa? Jawa, 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 Jawa. Kira-kira mana hebat Topa ketimbang orang Melayu buat opini Jawa? Oh, Nah, tentu lebih hebat Topa kan? Itu masuk pelajaran kita ini. Jadi faktor latar belakang budaya itu juga mempengaruhi. Nggak mungkin pula umpamanya orang suku lain dia lebih paham. Nggak ada juga sih. Nah, yang lebih paham itu tentu yang memang berbudaya, yang memang kita dari kecil tahu gitu kan. Nah, itulah latar belakang budaya maksudnya. Kemudian pengalaman masa lalu. Kalau umpamanya Topamu pengalaman masa lalu Topa tuh atau selama ini Topa rajin berkebun. Kalau opini tentang kebun kira-kira hebat nggak Topa buat? wah hebat, Pak. Nah, tentang berkebun, mengeluarkan opini, Topa umpamanya kan mengkanter berbagai informasi-informasi kalau buah sawit itu sebenarnya kalau dirawat baik-baik bisa begini, untungnya segitu. Atau memang terjadi berkebun sawit itu umpamanya rugi saja, umpamanya kan, atau untungnya banyak gitu. Nah, itu pengalaman masa lalu itu juga mempengaruhi. Jadi faktor-faktor. Jadi untuk yang nilai-nilai yang dianut, nah juga kita umpamanya menganut sesuatu. Ini Sukriman ada melambaikan tangan nih. Iya Sukriman, silakan. Ini raise Kenapa, hand. Pak? Terpencet ya. Nggak ada, Pak. Dipencet kawan dulu, Pak. Ya nggak apa-apa, oke. Ya oke. Kemudian nilai yang dianut, kemudian berita-berita yang berkembang. Nah, juga juga kita harus menengok informasi lain tentang berita-berita yang berkembang. Oke. Kemudian pada dasar ini cara pandang manusia yang terjadi ada dua. Coba apa-apa saja. Lagi, siapa yang coba sinur lagi? Yang mana, Pak? Yang ini, yang Nur lagi. Topa sudah. Terima kasih, sudah banyak Oh, tadi. Yang Nur lagi yang ini, Nur. Yang opini itu, Pak. Ya, yang ini yang Bapak. Menurut Dedi Mulyana itu. Oke. Satu, opini terhadap objek opini setiap malam menilai suatu objek atau isu permasalahan tidak selalu sama. Terkadang dalam mengopinikan permasalahan seorang dapat melakukan kekeliruan. Sebab terkadang indera seseorang menipu diri orang tersebut. Hal tersebut disebabkan karena kondisi yang mempengaruhi pandangan seseorang seperti keadaan cuaca yang membuat orang melihat fata morgana, pembiasan cahaya seperti dalam peristiwa ketika seseorang melihat tongkat yang dimasukkan ke dalam air terlihat bengkok padahal sebenarnya tongkat tersebut lurus. Hal inilah yang disebut ilusi. B. Latar belakang pengalaman yang berbeda antara seseorang dengan orang lain. C. Budaya yang berbeda. D. Suasana psikologis yang berbeda juga membuat perbedaan persepsi seorang dengan orang lain dalam mempersepsi suatu objek atau isu permasalahan. Nah, jadi ini Bapak Dedi Mulyana ini juga nih pernah jadi Bapak belajar dengan dia nih di pakar komunikasi nih.
Jadi faktor-faktor yang penarik minat pembaca, coba si Yuni lagi. Ya, Pak. Faktor penarik minat pembaca. Ada Ada berapa? 12 faktor. Oke, Ada 12, Pak. yang poin-poinnya saja Yun. Kebaruan, apa? Kebaruan. Kebaruan, Pak. Tadi Kedua, baru maksudnya dua. eks, eksklusivitas. Yang ketiga, Kedekatan. Yang keempat, keempat, ketenaran. lima, keunikan. 5, keunikan. 6, daya pikir manusiawi. Tujuh, 7, konsekuensi. delapan, 8, konflik. sembilan, Belum nampak, Pak. udah. Jaringan mungkin tuh Yun. 9, dalam sorotan publik. 10, bermanfaat. Jadi kadang-kadang kalian biar ditengok orang postingan kalian, kalian buat add sorotan gitu kan. Jadi itu sorotan publik, makanya sorotan ya. Ini 11. Yang ke-11. Nggak nampak, Pak. Oh, belum ya. Nilai pendidikan. 12. 12, problem sehari-hari. Oke. Jadi itu beberapa poin-poinnya. Kemudian anatomi tulisan opini itu. Ini penting ini. Jadi dalam anatominya, nih ya, ada byline namanya, judul. Di sana nanti di opini itu nama penulis, identitas penulis. Umpamanya nama penulisnya Yuni, mahasiswa Ste Arido, identitas penulisnya. Kemudian opini itu ada nanti lead. Lead itu akan menguraikan peristiwa, pernyataan aktual, rangkaian peristiwa. Ini berbasis data semua. Jadi tidak ada istilahnya kalau opini itu bukan opini ngambang-ngambang kayak kita beropini, bukan maksud itu yang dimaksud dalam pembahasan kita ini. Ini opini seperti sebuah penelitian. Jadi ada uraian peristiwanya, ada pernyataan aktual, ada rangkaian peristiwa. Nanti kalian akan paham. Kemudian ada nick. Nick ini berfungsi menghubungkan antara lead dan konten. Jadi nanti leadnya sudah dibuat, nanti kontennya ada, nanti harus ada penghubungnya. Menjelang masuk ke konten harus ada penghubung namanya nick. Kemudian kalau kontennya untuk opini ini ada teori. Itu pula ya. Jadi kalau kalian buat opini, jangan, tak ada teori, ya tak opini namanya. Teorinya jelaskan topik dengan berbagai sumber teori. Kalau fakta, ada dua. Fakta itu jelaskan terkait dengan fakta yang terjadi, kemudian fakta sampaikan kutipan dari berbagai tokoh untuk menguatkan topik yang dibahas. Jadi fakta yang terjadi, apa yang mau kita tulis dalam opini kita tuh, ini yang terjadi kayak gini kata kita kan. Ini aku sampaikan juga kutipan kalau ada orang tokoh lain yang memperkuat untuk memperkuat topik yang akan dibahas. Kemudian kalau bisa dikasih contoh, contohnya untuk meyakinkan pembaca dan contoh yang lain. Kita beropini, kita contohkan, itu. Kemudian like atau kakinya tuh simpulan. Jadi kayak menulis skripsi ya, kayak menulis jurnal, kayak menulis tesis gitu. Harus ada opini ini simpulannya. Simpulan itu dua juga. Penulis memberikan kesimpulan dari topik yang dibahas. Kemudian simpulan tentang penulis menerbitkan saran-saran terkait yang dibahas. Kemudian kita coba eh, masuk ke Google Form-nya. Ini pertemuan ketujuh ya. Ketujuh ini tugas individu lagi. Yang ketujuh, ketujuh Bapak cek dulu. Tugas individu ketujuh, minggu keempat. Oke, ini dia.
Kita share lagi Google Form. Bentar ya, mana dia nih? Nih, tugas individunya. Pertemuan ketujuh. Nah, ini linknya Bapak kasih ke grup lagi. Memang hajab dengan Bapak belajar ya. Banyak tugas nggak berhenti-berhenti ya. Tapi nggak apa-apa, demi kalian pintar. Nah, ini Google Form-nya lagi. Di pertemuan ketujuh. Sudah sudah kelihatan? Google Form pertemuan ketujuh, biar Bapak jelaskan dulu. Ya, Jadi Pak. nanti perhatikan link berita opini berikut. Nah, ini juga ada link beritanya. Ini menyangkut opini. Oke? Ini opini apa? Ini opini psikologi viral aura farming selling Dika. Tahu kalian Dika yang di Kuansing itu? Yang ada joget-joget pacu jalur itu. Pernah dengar? Oh iya, Pak. Ini ditulis judulnya ketulusan, flow dan daya tarik emosional yang menyentuh dunia. Jadi oleh Profesor Dr. Fikri SPSI MSI. Dia adalah berdasarkan struktur yang tabel tadi, namanya, lalu identitasnya siapa, dekan dan dosen psikologi sosial Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau, atau pemerhati budaya dan media digital, kemudian wakil sekretaris IKKS, Ikatan Keluarga Kawasan Singingi. Jadi dia menulis, inilah dia sosok bocah laki-laki berusia 11 tahun bernama Ryan Arkadika dari Kuantan Singingi Riau mendadak viral di jagat maya. Ia bukan artis, bukan atlet nasional. Ini opini dia. Dan juga tadi kan ada dibilang harus ada teori. Ini dia opini-opini yang dia buat. Nanti analisis sama ya dengan teori-teori yang kita pelajari itu. Opini yang diterbitkannya. Oke. Jadi di Google Form tadi, setelah dibuka link ketulusan flow dan daya tarik tadi, maka analisis opini tersebut terkait jenis opininya, fungsi opininya, karakteristik opininya, faktor penarik opini pembaca, opininya. Hanya dianalisis lagi, tapi jangan takut menganalisisnya. Tengok dari teori yang buku yang sudah Bapak share tadi. Juga ini bukunya berjudul, ini akan Bapak share di grup. Nah, ini buku yang digunakan untuk menganalisisnya. Oke, jangan takut. Nah, ini bukunya di, di. Nah, tuh. Itu bukunya, PDF-nya, ya. Nah, kalau sudah ada PDF-nya gitu, bukunya nanti tengok yang di halaman yang seperti Bapak sudah ajarkan tadi, scroll-scroll ke bawah, nanti berjumpa. Nanti cocokkan saja dengan analisis opini yang diminta oleh soal ini. Kemudian, karena tujuan pembelajaran kita di samping kita mengerti tentang opini, kan itu mengapa disuruh analisis biar kalian lebih paham. Itu contoh opininya. Jadi tidak dalam bentuk teori-teori buku, textbook itu kita kalian pusing. Ini barangnya. Ini contoh opininya. Kemudian baru dianalisis. Jenis opininya apa, fungsi opininya apa, karakteristiknya apa, dan kemudian faktor penariknya apa. Gitu. Karakteristiknya. Bentar ya. Salah si karak karakteristiknya. Ini karakteristik opininya.
Oke, biar berubah dia nanti. Oke. Nah, berubah dia. Ada huruf yang salah tadi. Lalu setelah itu dianalisis, ini lagi. Kita harus buat opini juga. Jadi mahasiswa harus pandai juga buat opini. Tulisan opini, ini opini untuk berita ya. Nah, seperti yang contoh yang sudah terbit tadi di salah satu media siber atau di siberio.com itu. Kemudian tadi kan nampak nama penulisnya siapa, identitas penulisnya. Nah, lampirkan foto lagi, foto masing-masing ya. Kemudian leadnya, apa leadnya? Kemudian pernyataan aktualnya apa? Rangkaian peristiwanya apa? Next-nya apa? Kontennya apa? Fakta terkait fakta yang terjadi. Kemudian fakta juga sampaikan kutipan dari berbagai tokoh, menguatkan topik yang dibahas. Kemudian berikan contoh. Nah, jadi kalau menulis opini itu harus ada contoh. Kalau kalian mempunyai buat opini tentang eh, kesulitan ekonomi di tengah masyarakat, bahkan sampai api umpamanya, kasih contoh apa contohnya gitu. Kemudian ada tokoh-tokoh yang mau ditulis, apa kutipan tokoh itu. Kemudian legnya kakinya, simpulan. Simpulannya penulis memberikan kesimpulan dari topik yang dibahas, kemudian simpulan penulis memberikan saran-saran terkait yang dibahas. Nah, untuk opini ini ada yang mau ditanyakan? Pusing ya, banyak tugas ya, karena kita udah menumpuk nih. Aduh. Nggak apa-apa lah, namanya mahasiswa. Jadi membayar uang kuliah memang harus berimbang dengan ilmu yang didapat ya. Jadi kalau kalian malas-malas, ya nanti rugi, kalian bayar. Ya, paham maksud Bapak kan? Nggak ada gini, ini kan Bapak tidak kasih deadline, harus siap malam ini kan tidak. Nah, yang penting ini diangsur-angsur. Nah, kalau udah siap, ya submit atau kirim. Nah, kirim nanti klik, klik kirim. Nah, udah masuk nilai ke Bapak tuh. Nah, jadi seperti itu. Nah, kira-kira yang untuk opini ini coba si eh, Adrian Putra. Adrian, Adrian Putra. Iya, Pak. Hadir. Coba bisa nggak Adrian baca ini contoh opini ini mulai dari sosok bocah ini. Terus sampai ke bawah. Nampak kelihatan tulisannya? Kurang? Oh, nampak, Pak, nampak. Nah, Kelihatan. Kelihatan. silakan dibaca. Baca, Pak, ya? Baca ya? Ya. Oke. Sosok bocah laki-laki berusia 11 tahun bernama Ryan Arkandika dari Kuantan, Singginggi, Riau. Mendadak viral di jagat maya. Ia bukan artis, bukan atlet nasional, bukan anak selebritas, tetapi aksinya menari dengan penuh semangat di atas perahu pacu jalur yang melaju cepat di tengah air dalam aura farming. Challenge menjadi sorotan publik lokal dan internasional. Wajah Dika yang ceria, tubuhnya yang lincah, serta semangat menarinya di atas perahu tradisional. Itu bukan hanya menarik secara visual, tetapi juga menyentuh emosi penonton. Apa yang dilakukan Dika jauh lebih dalam dari sekedar konten lucu. Ia memperlihatkan kombinasi antara kekuatan psikologis, otensitas ekspresi, dan daya tarik emosional yang kuat. Itulah yang membuatnya viral secara psikologis. Selain faktor tersebut, di atas tokoh nasional seperti Presiden dan Wakil Presiden Indonesia membuat video animasi tentang pacu jalur. Artis Luna Maya juga ikutan membuat konten Aura Farming Challenge yang
diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia secara ramai-ramai, sehingga jagat sosial media Indonesia viral. Bukan cukup di situ saja, secara global mendadak seluruh dunia internasional heboh akan aksi Dika. Seperti Paris Saint-Germain PSG melalui akun resmi klubnya mengunggah video tim menirukan gerakan ala Dika. AC Milan, klub ikonik Italia, juga ikut memparodikan challenge ini sebagai bagian dari selebrasi dan konten menarik atlet dan selebritas internasional. Travis Kelce, bintang NFL, dan kekasih Taylor Swift mengunggah gerakan aura farming di TikTok dengan caption "Aura has been farmed" serta tagar Indonesia dan Botkit dan Brandly Barcola dan Neymar, pemain PSG, memperagakan gerakan ala Dika di akun resmi klub. Selain itu, Fernando Alonso F1 dan Diego Luna, pesepak bola AS, juga disebut-sebut ikut tren ini di luar negeri. Saya selaku anak Jati Kabupaten Kuantan Singginggi, selaku akademisi dan pengamat sosial menjadi tertarik menganalisis fenomena ini dari sisi bidang ilmu saya psikologis. Tentu pembaca beritanya bagaimana psikologis memandang viral pacu jalur di Kuantan Singginggi dari budaya daerah menuju tren global yang mendunia. Mengapa aksi Dika begitu menyentuh? Dalam psikologi kita mengenal fenomena emosional resonance, yakni bagaimana emosi dari seorang bisa menular dan dirasakan oleh orang lain. Dika menari tanpa rasa takut, menunjukkan wajah bahagia, dan menyalurkan energi positif yang kuat. Tanpa disadari, penonton ikut merasakan semangatnya. Inilah yang menciptakan keterhubungan emosional yang membuat video Dika disukai dan dibagikan. Selain itu, aksi Dika juga mengandung unsur kejutan kognitif. Dalam teori kognitif disebut novelty effect, yakni respon otak yang kuat terhadap hal yang baru dan tak biasa. Menari di atas perahu yang melaju cepat sambil menjaga keseimbangan bukan hal lazim, apalagi dilakukan oleh anak kecil. Ini menciptakan daya tarik visual dan kognitif yang kuat. Kondisi menari di atas perahu jalur yang melaju kencang menjadi suatu hal yang unik dan tidak lazim bagi penari profesional pada umumnya, sehingga menjadikan ketertarikan penonton. Dunia dan Dika bisa melakukan dengan tenang, seimbang dan tidak jatuh, dan gerakan yang sangat lentur dan indah. Kondisi ini dalam psikologi disebut kondisi flow. Dalam kondisi flow, ketika tubuh dan jiwa menyatu, apa yang ditampilkan Dika sangat mungkin merupakan wujud dari kondisi psikologis yang disebut flow. Istilah dari psikolog Mihaly Csikszentmihalyi dalam kajian psikologi positif, flow adalah keadaan ketika seseorang sangat terlibat dalam aktivitasnya, merasa senang menjalaninya, dan tampil optimal tanpa merasa tertekan. Oke, jadi ini masih panjang kan? Nah, dia ini adalah dekan dari Fakultas Psikologi UIR. Dia menulis ini. Jadi kalian setelah
mengapa Bapak agak lama suruh membaca tadi? Karena kalian ada tugas membuat opini juga. Jangan takut. Mengapa dosen pandai mahasiswa tidak? Mahasiswa harus pandai juga. Tapi carilah opini-opini yang rasa-rasanya sesuai kemampuan masing-masing dulu. Jangan terlalu dalam bahasanya, dalam terlalu tinggi. Opini-opini umpamanya yang keseharian kita lihat saja. Oke? Kira-kira udah terbayang nggak opini apa yang mau dibuat? Kalau Topa, udah terbayang opini apa rencananya mau dibuat? Nanti ini dianalisis dulu ini. Setelah menganalisis ini di Google Form itu akan nampaklah opininya. Cara-cara opini itu seperti ini. Dan nanti kita akan bisa menulisnya. Nah, makanya harus ada contoh barangnya dulu. Barulah nanti opini ini ditulis. Oke, umpamanya ya opini yang kita pahami saja. Kalau Topa kesehariannya umpama di kebun, ya tidak apa-apa kalau ada opini tentang berkebun. Masukkan nanti teori-teori seperti yang di dalam Google Form itu. Apa kira-kira simpulannya nanti yang bagian akhirnya, simpulan itu dua. Apa sarannya nanti? Ya kayak menulis itu juga, kayak menulis skripsi juga jadinya kalau opini ini. Nah, tapi kalau opini ini, khusus yang soal ini, Bapak tidak menuntut dalam waktu cepat, ini agak rumit, sama pitcher, boleh agak lama sedikit, ya, tapi jangan sampai tak dikirim nanti, ya, paham? Kalau memang lebih cepat, umpamanya kalau umpamanya hari Selasa, Rabu, Kamis kalian lagi nyantai, ya kerjakan. Nah, tapi kalau ada pula tugas lain seabrek numpuk, tak apa-apa dulu di belakangkan yang ini dulu. Tapi tetap harus dikirim karena kalau tak dikirim nanti poin nilainya kurang. Ini kalau tak salah Bapak berapa ya skornya ini ya? Skornya kalau tak salah nih, ah, abe, enggak. Jadi skornya ada 4. Sekarang eh, coba Yuni lagi. Yuni, Yuni. Ya, Pak. Coba Yuni refleksikan materi kita tentang opini ini. Maksudnya bisa narik kesimpulan tentang materi kita hari ini. Kesimpulannya. Ada PDF-nya tadi bisa ditengok atau Bapak tampilkan saja ya. Ya, Pak. Nah, ini saja. Untuk anatomi opini ini aja ya. Ini aja ulas ya. Ini. Nah, yang ini Ayun ya. Coba jelaskan itu. Ini refleksi kita sebelum mengakhiri. Tapi tugas tadi jangan lupa ya. Mengakhiri ini yang ketujuh. Nanti setelah ini, kalau habis waktunya join lagi kita UTS. Silakan Siap, Yun. Pak. Ya, Pak. Silakan Yun. Analisis tulisan anatomi tulisan opini. Blend, nama penulis, identitas penulis, lead, uraian peristiwa, pernyataan aktual, rangkaian peristiwa, Nah, harus berbasis dah. berbasis data. Nah, jadi kalau kalian mau buat opini tentang desa, harus ada data-data desa itu kan lebih enaknya kita memang buat opini tentang pembangunan desa. Ya kalau opininya bagus nanti bapak bantu juga terbitkan di media. Jadi berita street news, kemudian picture, opini. Ya kalau kalian punya opini nanti kirim kan kalian kirim nanti kalau memang ada yang bagus nanti bapak muat di media nanti. Ya, ya tapi mungkin honornya tak ada sih. Hanya untuk eh ya asalkan publis kan udah ada nilai plus tuh. Oke, lanjut Yon.
Iya, Pak. Apalagi kelanjutannya? Konteks, teori, fakta, Nick, Nick, Nick teo, ketinggalan John. Nick, Nicknya, Nicknya. iya, iya, iya. Teori, Ini yang Nick. jelaskan topik dengan berbagai sumber teori. Nah, Jelas fakta, jelaskan terkait dengan fakta yang terjadi. Fakta, sampaikan kutipan dari berbagai tokoh untuk menguatkan topik yang dibahas. Contoh, untuk meyakinkan pembaca dengan contoh yang ada. Simpulan. Penulis memberikan kesimpulan dari topik yang dibahas. Simpulan, penulis memberikan saran-saran terkait yang dibahas. jadi untuk tugas itu berpedomanlah ke ini. Anatomi tulisan opini ini. Jadi mulai dari byline-nya, nama penulis, ya kan kayak tadi tuh identitasnya sebagai dosen dia, sebagai dekan Fakultas Psikologi, leadnya uraian peristiwa, nah baru pernyataan aktual, rangkaian peristiwa, baru nicknya berfungsi untuk menghubungkan antara lead dan konten, kemudian kontennya ada teori, nah jadi sama kayak melakukan penulisan skripsi nih ya, pakai teori juga sedikit ya, teori apa gitu, umpamanya kalau tentang pembangunan desa, ya carilah di Google Scholar itu tentang teori-teori desa sedikit. Nah, ini agak santai nih ya. Nah, ini kalau opini ini naik kayak tadi kan enak, pakai foto kita kan enak orang bacanya. Ini opini ini beda nih, agak 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 gimana gitu kalau kita bacanya. Bapak senang tuh kayak tadi itu kan karena kalimatnya ditulis oleh seorang dosen yang sudah profesional tentang psikologi. Jadi kata-katanya dari atas sampai ke bawah itu seakan-akan bernas semua. Jadi Bapak seakan tak mau Bapak memberhentikan yang membaca tadi. Si siapa tadi membacakan tadi Rian ya. Ah, jadi, aduh, ini masih menarik, ini masih menarik, kayak gitu. Begitu juga kalau kita buat opini. Tapi kalau kemampuan kita tidak seperti Bapak tadi, ya nggak apa-apa. Bapak yang psikologi tadi, ya nggak apa-apa. Sesuai kemampuan kita ini opini ini karena ini jarang dibuat orang, ini kalau memang ada nih, nanti insya Allah bahwa bisa dimuat juga di media ini. Nah, umpamanya sampai 3 berita satu orang muat di media, umpamanya mulai dari fake news, Picer sama opini, itu udah mantap kali dah tuh. Itu udah mencapai CPMK kita tuh, capaian materi pembelajaran mata kuliah kita tuh kayaknya udah tercapai tuh. Karena outputnya nanti kita akan menembus media massa, biar bisa berita-berita yang kita buat itu terbit. Jadi tidak hanya sekedar belajar-belajar teori-teori, harus terbit beritanya nanti. Oke? Nah, untuk soalnya, untuk penugasannya itu sudah ada di link di grup. Udah Bapak kirim tadi kan? Ada Google Form-nya kan? Sobi alahnya. Udah. Jadi kalau habis ini Zoom ini, go join lagi kita UTS ya. Kita UTS. Pak, habis maghrib bisa, Pak? Oh, mau habis maghrib ya? Bukan. Bisa, Pak. Gini aja, ini kan baru 17.34. UTS itu kan yang penting kalian dapat linknya saja, kayak Oh, Google ya, Form-nya. Pak. eh, Nanti selesainya kapan-kapan bisa saja, karena tugasnya banyak nih kan. Lanjut Ya, Pak. nasi. Bagus, lanjut aja lah. Nah, nanti ngumpulkan kalian payah lagi kayak kemarin tuh. Lanjut aja ya, UTS kita ya. Iya, Pak.